Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Arif Nasrullah selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, yang saya cintai dan banggakan, saudara-saudara sekalian, teman-teman yang insya Allah menonton video yang bermanfaat ini. Teman-teman, perkenalkan, saya Ali Hasna, program mahasiswi Universitas Mataram, program studi sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam kanal YouTube yang saya miliki ini dengan tema syarat rukun wudhu dan hal-hal yang membatalkannya, dan syarat rukun sholat dan hal-hal yang membatalkannya menurut para mazhab. Dan saya menyertakan presentasi saya di kanal YouTube ini, dan insya Allah bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Nah, syarat rukun wudhu, teman-teman. Syarat rukun wudhu adalah, pertama, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat ketika menyebutkan rukun wudhu. Ada yang menyebutkan 4 saja seperti tercantum dalam ayat Quran, namun ada juga yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dari sunnah. Lebih jelasnya teman-teman bisa membaca di Selandia ini. Nah, sedangkan syarat wudhu, rukun wudhu menurut Al-Hanafi itu ada 4, sedangkan menurut Al-Maliki ada 7, menurut Asy-Syafi'i ada 6, sedangkan menurut Al-Hambali ada 7. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa membaca di Selandia ini. Selanjutnya, rukun wudhu yang pertama adalah niat. Niat. Kita membaca niat wudhu, yaitu nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Setelah itu, kita membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala. Nah, di poin keempat ini, para imam mazhab berbeda pendapat. Sedangkan menurut Al-Hanafi mengatakan bahwa yang wajib untuk diusap itu tidak semua bagian kepala, melainkan sekedar dari kepala, yaitu mulai ubun-ubun dan di atas kepala. Sedangkan menurut Al-Maliki mengatakan bahwa yang diwajib diusap pada bagian kepala adalah seluruh bagian kepala. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib diusap dengan air hanyalah sebagian dari kepala. Teman-teman lebih jelasnya bisa membaca di Selandia yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, mencuci kaki hingga mata kaki, tartib. Nah, di poin ke-6 ini, rukun syarat rukun wudhu ini, Al-Hanafi dan Al-Malikiyah tidak merupakan bagian dari fardu wudhu. Poin ke-6 ini tartib, melainkan hanya sunnah muakkad menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. 7. Al-Mu'awalah, tidak terputus. 8. Ad-Dalq, yang dimaksud dengan ad-dalq adalah menggosokkan tangan ke atas anggota wudhu setelah dibasahi dengan air sebelum sempat kering. Nah, teman-teman sekalian, bisa melihat di Selandia ini, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 6 perkara: keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur. Kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Nah, di poin kedua ini ada Imam Hanbalah Al-Maliki tidak memiliki pandangan yang berbeda. Ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, di poin keempat ini, mazhab Hanafi menyentuh kemaluan dengan tangan tidak batal wudhu menurut mazhab Hanafi. Kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut Asy-Syafi'i membatalkan wudhu tanpa lapis ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis. Menurut mazhab Syafi'i itu batal. Sedangkan menurut Imam Hanafi ketika bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak batal. Sedangkan menurut Al-Maliki bersentuhan dengan lawan jenis kalau tidak ada nafsu tidak batal, kalau ada nafsu batal. Nah, nomor ke-6, poin ke-6, keluarnya sesuatu dari badan seperti darah, nanah, dan semacamnya akibat luka atau lainnya. Itulah hal-hal yang membatalkan wudhu, teman-teman sekalian. Lebih lanjutnya, lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca di Selandia yang saya sediakan. Nah, catatannya, teman-teman bisa membaca di Selandia ini lebih jelasnya. Rukun sholat. Rukun sholat merupakan perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat tidak sah. Berikut urutan rukun sholat menurut pandangan 4 mazhab yang biasa menjadi acuan umat muslim, seperti dikutip dari Majelis Matla'ul Anwar. Di antaranya,
Rukun sholat menurut mazhab Hanafi. Rukun sholat ada 5, takbiratul ihram, berdiri, membaca al-fatihah, ruku, sujud, dan tasyahud akhir. Sedangkan menurut mazhab Maliki rukun sholat ada 13. Nah, teman-teman bisa membaca di Selandia yang sudah kami sediakan atau saya sediakan. Selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i rukun sholat ada 13. Niat takbiratul ihram, berdiri, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salat nabi, salam, serta tertib. Nah, di poin keempat menurut mazhab Hambali rukun sholat ada 13. Nah, teman-teman bisa membaca di Selandia yang ada di hadapan teman-teman. Nah, selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi sebelum ke materi hal-hal yang membatalkan sholat, pada intinya teman-teman perbedaan pandangan atau perbedaan mazhab kita ini bukan berarti kita saling menghakimi bahwa mazhab A lebih baik dari mazhab ini, mazhab B lebih buruk dari mazhab C. Kita harus saling sama-sama menghargai. Kita berbeda mazhab adalah cara terbaik dalam taat kepada Allah dan cara kita menyembah kepada Allah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari imam-imam ini. Selanjutnya, hal yang membatalkan sholat itu berbicara. Setiap perbuatan dapat menghilangkan bentuk sholat. Poin ini disepakati oleh seluruh mazhab. Makan dan minum. Selanjutnya, jika datang hadas, baik hadas besar ataupun kecil, ini kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datangnya hadas tersebut sudah tasyahud sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. 5. Tertawa terbahak-bahak, ini juga kesepakatan seluruh mazhab kecuali Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sama dengan poin 4 di atas. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu, nah, teman-teman bisa membaca di Selandia yang ada di hadapan teman-teman ini. Nah, menurut mazhab Maliki pun demikian. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa membaca di Selandia yang ada di hadapan teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian juga. Nah, menurut mazhab Hambali pun demikian. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali yaitu saudara-saudara sekalian bisa membacanya di Selandia yang ada di hadapan teman-teman sekalian. Menurut mazhab Hanafi, yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi salah satunya adalah berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru. Lebih lanjutnya, teman-teman bisa membaca di Selandia yang ada di hadapan teman-teman sekalian. Syukron, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga teman-teman sekalian setelah menonton video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf juga apabila ada tempo yang cepat ketika saya menjelaskan presentasi saya ini karena satu dan lain hal. Terima kasih juga kepada Bapak dosen Arif Nasrullah yang telah memberikan kami tugas untuk mempresentasikan di hadapan halayak yang insya Allah melatih mental kami untuk berbicara dan menambah wawasan kami. Semoga presentasi yang saya jelaskan di kanal YouTube saya ini bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.